شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan semoga Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi
dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas nama Allah Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf secara umum diterjemahkan dengan yang maha pelimpah kasih. Jadi Ar-Ra'uf itu dimaknai dengan Allah sebagai zat yang maha pelimpah kasih. Jadi mungkin sebagian kita bertanya ya, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim sama Ar-Ra'uf? Dalam bahasa Arab itu ada rumus sederhana ya. Jadi beda bangunan kata, beda substansinya biasanya. Jadi kalau ada bangunan kata dalam bahasa Arab beda gitu, itu pasti beda, substansinya beda. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf itu kan bentuknya beda, berarti substansinya juga beda. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang notabene asal katanya sama saja itu beda substansinya. Jadi kalau kata para ulama, kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari kata rahmah, kasih sayang artinya. Kalau Ar-Ra'uf itu dari kata ra'fah, satu rahmah, satu ra'fah. Bedanya apa? Kata para ulama, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim kan rahmat, kasih sayang Allah. Kalau ra'fah, rahmat yang sedemikian dahsyatnya, rahmat Allah yang sedemikian dahsyatnya, itu namanya ra'fah. Dan itu hanya khusus untuk yang menghubungkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau disederhanakan lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim itu rahmat Allah yang sifatnya menyeluruh gitu ya. Sementara kalau Ra'fah itu rahmat Allah yang khusus, dilimpahkan secara meruah, tidak hanya melimpah tapi meruah, itu kepada orang-orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah. Jadi ini rahmat yang khusus sifatnya. Saya sering sampaikan di sini bahwa kita ini semua diperhatikan oleh Allah. Cuman kita ingin diperhatikan oleh Allah itu secara khusus. Kalau secara umum bahkan iblis pun diperhatikan oleh Allah. Kecoa, coro, cacing, semua itu diperhatikan oleh Allah. Karenanya tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya seizin dan sepengetahuan Allah. Cuman yang kita inginkan dari Allah kan bukan hanya perhatian secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah perhatian secara khusus. Ya, saya sering sampaikan misalnya, milikilah niat yang baik selalu. Karena dengan niat yang baik itu
Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kita baru niat aja udah diberi pahala oleh Allah. Seperti kebaikan yang kita niatkan itu sudah dikerjakan sekali utuh. Dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang yang selalu punya niat baik dalam hatinya itu telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya, kira-kira gitu. Nah, demikian juga ketika kita perbanyak zikir kepada Allah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Maka kalau kita berzikir kepada Allah, kita mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya karena kita berzikir tadi itu. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah juga sama, itu mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Al-Furqan ayat 77 itu, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena doa kalian, di situ terjemahkan ibadah, kalau di Quran Bapak mungkin terjemahnya ibadah. Tapi redaksinya pakai ad-du'a karena ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau bukan karena doa kalian, atau kalau terjemahnya kalau bukan karena ibadah kalian, niscaya Tuhan kalian akan cuek terhadap kalian. Artinya kalau kita nggak ingin dicuekin oleh Allah, dengan kata lain kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah secara khusus, maka hendaklah kita berdoa, sapa Allah dalam doa-doa kita misalnya. Nah, demikian juga ketika kita mau bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mendekat kepada Allah. Maka ketika kita bermujahadah itu kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk sampai pada keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia, tidak hanya ditunjuki, diantar oleh Allah ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada keridhaan kami dengan selamat tentunya. Itu asalkan kita itu mau bersungguh-sungguh. Ini kan menjelang momentum Ramadan, monggo kita latihan dari sekarang untuk lebih bersungguh-sungguh, itu lebih bermujahadah. Karena Quran membahasakan dengan istilah wasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang akan dengan senang hati menyambut bulan Ramadan, ya Allah akan lihat, dan Allah pasti melihat maksud saya apa yang kita niatkan dalam hati kita terkait dengan Ramadan itu. Karena menjelang Ramadan itu senangnya orang itu terbagi dua secara umum. Ada yang senang karena ya Allah ini kesempatan dapat ampunan dari Allah dengan kesempatan yang lebih besar. Karena setiap saat ada kesempatan itu, cuman ini lebih besar lagi kesempatan. Ini kesempatan untuk mendapatkan pemaafan dari Allah. Di luar Ramadan kita juga punya kesempatan mendapatkan pemaafan dari Allah, tapi Ramadan lebih besar lagi kesempatan itu. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan rahmat Allah lebih besar lagi. Ini kesempatan kita dapat keberkahan dari Allah lebih besar lagi. Senangnya itu gitu, sehingga dia akan bermujahadah, lebih bersungguh-sungguh di dalam meraih semua itu. Tapi ada juga yang senang menjelang Ramadan karena pesanan nastar banyak, itu ya ada. Karena THR mau cair misalnya, atau dan yang lain-lain. Emang nggak boleh Ustaz jualan nastar bulan Ramadan? Boleh, tidak apa-apa. Mau menyediakan roti cane pas tadarus saja boleh, kalau tidak ada masalah Pak Irnen biasanya kalau masih tapi. Ya, kan biasanya Pak Irnen kan nyediain roti cane sama kuah kari ya, biasanya kan. Tidak tahu masih apa enggak. Artinya silakan aja kita beraktivitas duniawi itu boleh, tidak apa-apa, asalkan jangan lalai akan akhirat. Karena Ramadan itu sering saya berseloroh kepada para ibu-ibu itu, kalau sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan misalnya proyek nastarnya belum selesai juga karena pesanan begitu banyak, tidak apa-apa, malam-malam itu kerjain aja nggak apa-apa, tapi jangan lepas dzikir, jangan lepas doa gitu, supaya pas kalau malam qadar hadir itu kita dalam kondisi sedang berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca sababul wurud, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum itu dibuat lupa oleh Allah kapan malam qadar? Kan sebelumnya diberitahu kapan malam qadar kan? Karena pada hari di mana malam qadar diberitahukan oleh Allah akan turun, itu masjid
orang tumplek-plek penuh, pasar tutup, supir angkot nggak nyopir. Kalau bahasa kita sistem ekonomi mandek, sistem sosial mandek. Kenapa? Karena semua ke masjid. Rupanya Allah tidak berkenan. Allah maunya normal aja. Allah maunya pasar tetap buka. Allah maunya orang kerja tetap kerja, ke ladang tetap ke ladang. Yang penting jangan lalai aja dari Allah. Makanya kan i'tikaf itu memang sangat dianjurkan, akan tapi tidak diwajibkan. Karena memang yang Allah mau itu sistem sosial tetap berjalan, sistem ekonomi tetap berjalan. Yang penting bener gitu aja. Jadi jangan lalai dari zikir kepada Allah. Yang mudik-mudik aja tidak apa-apa. Karena itu kan bagian dari penyebaran uang. Itu seperti itu. Jadi itu mujahadah. Jadi kalau kita bermujahadah, kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain itu. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Begitu kita bertawakal hanya kepada Allah, itu mengundang perhatian Allah secara khusus. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, itu kan berarti kan perhatian Allah secara khusus. Kalau kita bertawakal hanya kepada Allah. Demikian juga ketika kita bersabar. Maka ketika kita bersabar, Allah akan perhatikan kita juga secara khusus. Kenapa? Karena innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksudnya cinta dalam hal ini. Apalagi kalau sabarnya ditambah dengan takwa. Itu bisa turun malaikat untuk menolong kita itu. Sebagai bentuk perhatian Allah kepada kita secara khusus. Ali Imran ayat 125. Bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. Yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benerlah kalau seandainya kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, niscaya Allah akan utus, Allah akan turunkan untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, ini kan ayat tentang perang Badar, Ustadz. Apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Ya masih, betul. Saya jawab gini saat itu, Bu, stok ayat ini sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum perang Badar terjadi. Andai kan perang Badar di cancel, Bu, kira-kira ayat ini tetap turun apa tidak? Tetap. Makanya ada kaidah dalam memahami Al-Quran itu. Di antara kaidahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Statement Allah itu seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Nah, jadi seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya itu. Loh, memang ada Ustaz kejadian di cancel gitu? Ada. Itu sababun nuzul surah Ali Imran ayat 173 174 tentang perang Badar Sughra itu, yang Abu Sufyan CS sudah kumpul di Badar untuk nyerang Madinah yang kedua kalinya. Itu kan para sahabat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum berucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu di cancel, nggak jadi itu perang Badar Sughra itu. Gitu. Ya, tapi ayatnya tetap turun gitu. Tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga kata Allah fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka para sahabat Nabi dan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Tanpa perang tapi dapat keuntungan yang besar. Nah, itu ayatnya tetap turun. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, bersabar, komposisinya ditambah dengan takwa, udah itu turun malaikat untuk menolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat-malaikat khusus yang bertanda, Kopassusnya, Paskasnya, marinirnya, pasukan khususnya lah pokoknya ya, yang itu yang datang. Pun. Jadi singkat kata singkat cerita, monggo kita berusaha agar kita ini tadi tidak hanya diperhatikan oleh Allah secara umum, tapi secara khusus. Nah, ibu kalau diperhatikan oleh suami secara khusus senang mau betul Bu? Senang. Kita pengen dari Allah itu diperhatikan secara khusus itu. Bahwa kemudian semua diperhatikan, iya, saya ulang tadi. Tapi yang kita inginkan adalah tadi perhatian Allah secara apa tadi? Khusus.
Nah, perhatian Allah secara khusus pada hambanya hingga melimpah rahmat itu untuk hamba itu namanya Ra'fah. Nah, Allah menggunakan ar-Ra'ufnya, sifat ar-Ra'ufnya untuk melimpahkan Ra'fah itu, dan itu hanya khusus untuk hamba-hambanya yang menghubungkan dirinya kepada Allah secara khusus. Jadi kalau kita tidak menghubungkan diri kita kepada Allah, ya sudah, nggak dapat Ra'fah itu. Dapatnya rahmat secara umum, semuanya dapat. Nah, tapi yang kita inginkan dari Allah bukan hanya rahmah, tapi Ra'fah, rahmat yang sedemikian melimpah ruahnya untuk kita. Semoga kita dapat Ra'fah itu ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Ar-Ra'uf terambil dari kata Ra'fah yang maknanya berkisar pada kelemah lembutan dan kasih sayang. Sama dengan kata rahmah, mirip, cuman sedemikian melimpahnya sampai disebut dengan Ra'fah itu. Menurut Az-Zajjaj dalam bukunya Tafsir Al-Asmaul Husna, sama dengan Ra'fah sama dengan rahmat. Hanya saja menurutnya apabila rahmat sedemikian besar, maka ia dinamakan Ra'fah dan pelakunya namanya Ra'uf. Itu kata Az-Zajjaj dalam Tafsir Al-Asmaul Husna. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Biqai rahimahullah dalam kitabnya Nadhmud Durar ketika menafsirkan surah Al-Baqarah 143, Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha binnasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Di situ Allah menggunakan kata Ra'uf Rahim. Terkait dengan apa ini? Terkait dengan anugerah Allah yang sedemikian besarnya, yaitu berupa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi itu ceritanya, itu kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Masjidil Aqsa. Nah, orang Yahudi itu kan gua play ya. Ketika muslimin itu salat menghadap ke Masjidil Aqsa itu dicengin gitu loh. Dicengin gitu. Katanya agama baru, tapi kok ngadep ke kiblat saya, kira-kira gitu. Mereka agak sombong lah gitu. Ya sekali dua kali dicengin itu ya muslimin kuat, kupingnya itu kuat. Tapi kalau terus-terusan dan masif kan kupingnya pengang juga, apalagi kupingnya orang Arab. Pengang juga. Kalau Nabi kan alam nasroh laka sadrak, dadanya lapang, dina dicaci apa sampai santai. Tapi Nabi itu menjadi tidak tahan. Kalau yang nggak tahan itu umatnya, karena Nabi itu kepada umatnya itu azizun alaihi ma anittum, itu Nabi. Jadi apa yang dirasa berat oleh umatnya itu Nabi merasakan berat juga. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beberapa umat beliau saat itu, para sahabat, tidak kuat kupingnya itu, dadanya tidak cukup kuat nahan hinaan orang-orang Yahudi itu. Akhirnya Nabi itu bolak-balik ngelihat ke arah langit ini, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Lihat lagi langit, ya Dzal Jalali wal Ikram. bukan minta kepada langit, bukan.
Karena kiblatnya doa itu adalah langit. Kata para sahabat itu gini, dikutip dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum tahu Nabi lagi punya masalah yang cukup berat. Itu kalau Nabi bolak-balik melihat ke arah langit sambil mengucap ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Terus ya Dzal Jalali wal Ikram. Kama qala, ini mafhum riwayat. Kalau Nabi kok bolak-balik melihat ke arah langit sambil mengucap ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Terus lihat lagi ya Dzal Jalali wal Ikram, bolak-balik begitu. Oh, berarti Nabi lagi punya masalah yang cukup berat. Makanya nanti di ayat berikutnya itu kan Allah bilang qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Nabi, ya Muhammad, aku ngerti kamu bolak-balik ngelihat ke arah langit karena mengadukan kesedihannya itu, terkait kesedihan umatnya itu. Makanya akhirnya Allah kabulkan itu. Nah, akhirnya kiblat itu dirubah. Jadi monggo jenengan saya termasuk kalau punya masalah cukup berat sambil munajat sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Lihat ke arah langit. Jangan arahnya, kalau perlu keluar lihat langitnya. Bukan minta sama langit loh ya. Bukan minta sama langit, tapi minta kepada Allah, dan itu langit itu kiblatnya doa kata para ulama. Jadi jangan bayangkan terus yang aneh-aneh, jangan. Itu semata-mata karena Nabi melakukannya itu aja. Nabi itu kalau punya masalah berat itu begitu beliau. Yang dipilih nama Allah ya Hayyu ya Qayyum. Kalau orang tua kita dulu ya Hayyu ya Qayyum itu dibaca apa? Yo Kayyuku, Yo Kayyumu. Orang dulu nggak bisa. Kalau kita kan sudah ngaji kan ya Hayyu ya Qayyum. Saya masih ingat dulu orang tua dulu Yo Kayyuku, Yo Kayyumu. Maksudnya ya Hayyu ya Qayyum itu. Terus sama ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu yang sering disebut sambil bolak-balik melihat ke arah langit itu. Ya nanti dicoba lah. Saya pernah suatu saat itu sambil ya mengamalkan hadis itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits sambil lihat ke arah langit ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau enggak lama ya cair alhamdulillah. Jadi ya semoga lah ya dicoba aja. Yang penting kan ini sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di antaranya. Seingat saya juga ada dalam kitab Abwaabul Faradnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Terus kemudian akhirnya turun perintah dari Allah agar kiblatnya dipindah menuju ke Masjidil Haram, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Itu terjadi di bulan Sya'ban itu. Ini pas Sya'ban, jadi terjadi di bulan Sya'ban itu. Loh, memang dasar orang-orang Yahudi yang saat itu masih belum mau beriman, memang cangkem elek ya. Itu dipindah ke Ka'bah itu dikomentari lagi itu. Wah, kalau bahasa kita mencela, isuk dele sore tempe, wis bener-bener ke sana kok pindah lagi ke sana. Pokoknya saya nggak tahu pernah nggak jenengan ngadepi orang yang udah kayak gitu, yang nggak ada benernya orang itu loh maksudnya. Allah pernah ya. Jadi nggak ada benernya orang. Kita begini salah, kita begitu salah. Sehingga wis pokoknya nggak ada benernya uang. Saya masih ingat dulu ketika saya masih jadi kontraktor ya, masih ngontrak maksudnya. Itu ketika istri nyapu orang kontrakan sebelah itu ngomong berdebu tahu, oke berdebu. Besok sebelum sapu disiram dulu biar nggak berdebu. Becek tahu, oke becek. Terus nggak usah disapu deh, kotor tahu. Pokoknya dana bener wong pokoknya. Akhirnya nuruti omongnya wong, kata kalau orang Jawa bilang itu nuruti omongnya wong nggak jadi wong, nuruti omongnya orang nggak jadi orang. Style kopo aja lah, orang ngomong apa terserah. Yang penting kita berusaha berbuat baik karena Allah. Makanya orang yang sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Jadi kalau kita sibuk dengan penilaian makhluk, kita akan buruk hubungannya dengan Al-Khaliq. Dan hidup dengan penilaian pikiran manusia itu akan membuat kita terpenjara dalam pikiran manusia itu. Mending kita lepas karena Allah aja. Sembuh orang mau ngomong apa sak karepmu wis. Ya, akhirnya para sahabat kiblatnya sampai kita sekarang ini diarahkan ke arah Ka'bah Baitullah itu sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu raufnya Allah sedemikian melimpahnya sampai Allah berkenan merubah arah kiblatnya sesuai dengan harapan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan Nabi sendiri itu juga punya sifat Rauf Rahim. Cuman enggak pakai al, enggak pakai maha. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu disifati oleh Allah dengan sifatnya. Jadi Nabi itu disifati oleh Allah dengan sifatnya Allah itu Rauf Rahim. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau kita muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang mengatakan jangan berlebihan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Allah saja memuji beliau? Itu seperti itu. Tidak hulu itu kan Quran udah ngasih arahan. Janganlah kamu memperlakukan aku, kata Nabi, maaf, dalam hadis dia kalau jangan kamu perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan Isa putra Maryam. Maksudnya apa? Jangan sampai dituhankan gitu loh. Selama kita mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul, seorang hamba Allah yang nabi dan rasul, sehebat apapun kita memujinya, itu bukan hulu. Kalau hulu itu kalau sampai kita menuhankan beliau itu. Dan hebatnya Nabi akhir zaman itu adalah dijamin oleh Allah tidak akan dituhankan. Saya sampai detik ini itu pernah ketemu dengan orang yang bahkan menuhankan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu saya pernah tahu. Bahkan pernah ketemu lah istilahnya gitu. Orang yang menuhankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang lain Anda udah tahu Nabi Uzair, Nabi Isa mungkin Anda tahu. Tapi saya belum pernah tahu sampai detik inilah orang yang paling sesat sekalipun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Karena kalau kita baca sirah, orang-orang kalau yang baca sirah, kalau kita mau baca sirah maksud saya, itu sisi kemanusiaannya Nabi itu sangat kental sekali. Sisi kemanusiaan Nabi itu sangat kental sekali. Disitulah banyak orang-orang yang murtad yang salah paham tentang Nabi kita Muhammad SAW, yang menganggap ternyata dia manusia biasa ya, gitu. Padahal justru memang Allah maunya Nabi akhir zaman itu memang selamat dari dituhankan. Makanya ditampakkan sisi kemanusiaannya yang sangat kental sekali. Nabi ya pernah dibuat lupa oleh Allah, pernah dibuat salah, pernah dibuat ditipu, pernah disihir Nabi itu. Pernah Nabi itu, pernah sakit juga, pernah kalah juga, pernah terluka juga, pernah dipukul, lengkap Nabi itu. Sebagai manusia. Tapi jangan salah, mukjizatnya juga hebat juga beliau. Cuman sisi kemanusiaan itu nampak dominan gitu. Kalau kita bicara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, jangan tanya. Nabi Musa itu pukul batu keluar air. Nabi dari jarinya keluar air. Coba bayangkan. Nabi Musa belah lautan, Nabi belah bulan. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Tapi kan yang Allah sering tampakkan sisi kemanusiaannya tadi itu, supaya tadi tidak dituhankan. Memang kalau Nabi terlalu sakti itu repot, umatnya nggak mau diajak perang akhirnya. Nabi Musa itu kan Nabi yang kan karena lawannya tukang sihir, maka mukjizatnya nggak jauh-jauh dari kejadukan itu Pak Nabi Musa itu kan. Makanya begitu diajak perang melawan satu kaum yang Jabarin, yang tanah yang dijanjikan sekarang itu, kan apa jawaban kaumnya? Kamu aja sama Tuhanmu yang perang, kami di sini aja nunggu hasilnya. Kan songong itu Pak Nabi. Tapi kalau para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka bahkan rela pasang badan untuk menjadi tameng bagi Nabi kita Muhammad SAW. Abu Dujana itu badannya dedel duel Pak, jadi tameng untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu nggak meninggal, alhamdulillah, masya Allah Abu Dujana itu. Nanti meninggalnya baru di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau. Itu seperti itu. Nah, karena tadi itu di antara hikmahnya kalau Nabi itu ditampakkan sisi kemanusiaannya, ya umatnya solid kira-kira gitu di antaranya. Tapi terlepas dari itu memang jaminan dari Allah, Nabi akhir zaman itu tidak akan dituhankan. Monggo puji aja Nabi sehebat Anda memuji, catat baik-baik. Pujian kita tidak sehebat pujian Allah kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu muji nabinya itu dengan sifatnya Rauf Rahim. Di surat Taubah ayat 128. Allahu Akbar.
Kata Al-Biqai, beliau menjelaskan bahwa ra'fah adalah rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri kepada Allah melalui amal soleh. Pas menafsir ayat tadi itu, kata Al-Biqai, beliau mengatakan itu ra'uf, itu asal kata ra'fa, dan ra'fa itu adalah sesuatu rahmat Allah yang begitu hebatnya, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah secara khusus melalui amal soleh. Maka saya ulang, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah secara khusus, milikilah selalu niat yang baik. Sapa Allah dalam zikir dan doa kita. Milikilah selalu usaha yang sungguh-sungguh dalam bermujahadah mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Pokoknya itulah. Al-Harali juga menjelaskan bahwa ra'fah adalah kasih sayang pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya. Ra'fah yang menjadi sifat Allah tidak menghalanginya dari Rasulnya untuk menghukum yang bersalah dengan dosa-dosa besar tertentu di dunia ini, sekalipun dia sudah bertaubat. Jadi nanti terangkan ini babnya tentang jinayat ini ya. Jadi tadi saya kira cukup ya. Jadi ra'fah itu rahmat Allah begitu. Tapi begini, sebetapapun Allah punya sifat Ra'uf, Ar-Ra'uf, sebetapapun Nabi kita Muhammad SAW juga disifati oleh Allah dengan sifat Ra'uf, tapi ra'fahnya itu tidak lantas meniadakan hukuman bagi yang bersalah dengan kesalahan tertentu demi tegaknya ketentuan yang telah Allah tetapkan. Terutama ini berkaitan dengan hudud. Misalnya ini ya, ada dalam firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nur. Ini nanti supaya kita bisa ambil hikmah bahwa memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Jadi memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Nanti saya terangkan insyaallah. Di sini di surah An-Nur ayat 2 Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera kalau dia masih belum menikah ya. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maksudnya harus dihukum, tetap dihukum. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Saya mau terangkan dulu gini. Jadi perihal zina itu sebenarnya Nabi itu, kalau saya pernah baca dalam fikih sunnah saya sabik ya, berkaitan dengan zina itu, bab tentang masalah ini, Nabi bersabda kamaqal, dalam fikih sunnah saya baca riwayatnya, bagi yang berzina silakan pilih, kata Nabi. Lapor, nanti saya hukum, kata Nabi. Lapor tak hukum. Atau diem, terus tobat. Ojo ngomong-ngomong wis, diem, tobat, jangan ngomong-ngomong. Tapi kalau lapor, kata Nabi, tak hukum, kata Nabi. Saya hukum, kata Nabi. Sehingga beberapa orang datang sama Nabi kan lapor itu. Ada seorang wanita yang lapor bahwa dia telah berzina. Terus karena dia maksa lapor, Nabi awalnya cuek, Nabi nggak mau merhatiin. Karena dia maksa, akhirnya kata Nabi, ya pulang dulu aja, nanti kalau udah melahirkan datang lagi, kata Nabi. Begitu melahirkan, karena dia hamil. Begitu udah melahirkan, kata Nabi, pulang lagi aja, nanti susui dulu aja, sampai 2 tahun. Begitu selesai disusui anaknya 2 tahun, baru ditegakkan hukum hudud, dirajam sampai mati. Beberapa sahabat itu mengatakan sambil mencela, jangan cela dia, kata Nabi. Ini kalau tobatnya bisa dibagi cukup untuk 70 orang Madinah itu. Berarti dia mengambil konsekuensi melaporkan. Ya dah apa dihukum. Nah, tapi kalau misalnya yang bersangkutan tidak melapor, tobat, itu juga diampuni oleh Allah. Ada dalilnya Ustaz, ada. Al-Furqan ayat 70 itu, kalau kita baca sebelumnya ayat 69, ayat 68, itu berkaitan dengan 3 dosa besar sekaligus. Syirik, zina, membunuh, zina. 3. Syirik, membunuh, zina. Itu kata Allah, kalau nggak tobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala dan yang lain-lainnya. Itu makanya saya ulang, ya monggo dipilih. Makanya Nuaiman radhiyallahu an yang memilih mabuk di masjid, oleh Nabi dicambuk karena di depan Nabi melakukannya. Tapi kalau di belakang ya enggak akan dituntut. Yang penting tobat itu aja. Nah, jenengan kalau di kita hudud ini kan wilayahnya wilayah negara ya, bukan wilayah perseorangan. Jadi nggak boleh perseorangan menegakkan hudud, nggak boleh. Karena pernah saya habis kuliah subuh, bukan di sini ya, di tempat lain, ada jamaah mendekati saya, dia Ustadz bisa ada waktu mampir ke rumah. Oh bisa Pak, satu saya qadarullah pas bisa Pak. Saya mampir ke rumahnya, beliau mengatakan, Ustadz istri saya telah berzina, dia bilang gitu. Saya tanya balik beliau, Bapak menuduh atau ada pengakuan atau ada saksi? Saya bilang, ngaku istri saya, ngaku rupanya istri itu, ngaku telah melakukan perbuatan zina, bahkan di rumah suaminya itu 2 kali dilakukan perzinahan itu selama 1,5 tahun dengan seorang laki-laki yang menjadi kepercayaan suaminya. Bermula dari cemburu suaminya selingkuh, dia minta tolong orang kepercayaan suaminya untuk memantau suaminya, ternyata malah dia yang selingkuh dengan orang itu. Dan zina itu dilakukan 2 kali di rumahnya, itu atas pengakuan istrinya. Terus dia bilang sama saya, apakah perlu saya rajam istri saya Ustaz? Dia bilang gitu. Loh jangan Pak, saya bilang itu, ini urusan negara itu. Jadi Bapak tidak punya hak untuk merajam istri karena itu wilayah negara, saya bilang. Terus pertanyaan sekarang adalah istri tobat apa enggak, itu aja. Karena udah terlanjur dilakukan kan. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya kalau sudah ada pengakuan begitu, itu istri kalau enggak tobat ya, suami sebenarnya tidak patut melanjutkan pernikahannya karena az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita penzina tidak boleh ada yang menikahinya kecuali laki-laki penzina juga atau laki-laki yang musyrik. Itu seperti itu. Kalau nggak tobat, kalau tobat nanti beda bab. Nah, karena ya wallahu a'lam bishawab. Itu wilayah negara itu. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan berzina dan dizinai. Ya amin Allahumma amin insyaallah. Pun lanjut. Nah, singkat kata singkat cerita, memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Jadi memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Kadang ya perlu kita memberikan efek jera kepada seseorang yang dalam hati kita maafkan. Cuman tetap kita kasih pelajaran. Sehingga misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah dengan sengaja tidak menyapa putranya beberapa waktu lah untuk ngasih pelajaran. Bukan berarti beliau dendam sama putranya, enggak mungkinlah seorang sahabat yang mulia dendam, tapi beliau ingin ngasih pelajaran kepada putranya. Sampai putranya itu betul-betul berubah. Zaman dulu ya, kalau kita mendiamkan anak, mungkin anak belingsatan, kok bapak menengahi. Anak saya ini didiemin mau tambah bebas. Yes gitu. Berarti ya hukumannya berarti nggak harus sama dengan orang dulu gitu ya, harus apalah yang sifatnya pokoknya bagaimana anak-anak kita itu mau berubah itu. Biasanya merasa berdampak itu hukuman itu kalau gadget disita itu baru biasanya gitu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, memaafkan ya kita maafkan, tapi memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Ada orang datang sama panjenengan, oh, maaf Pak, kemarin kita bisnis uang Bapak saya bawa lari, maaf Pak ya saya maafkan, tapi tetap balikin duitnya, itu uang saya itu. Itu jadi bukan berarti terus kemudian bebas. Jadi kita punya hak untuk itu, karena itu memang bagian dari hak kita itu. Jadi memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman tadi. Sebagaimana memaafkan juga tidak berarti melupakan, karena sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Nabi bisa begitu ketika Wahsy masuk Islam itu Nabi berpesan, Wahsy jangan sering-sering depan saya. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy? Enggak mungkin, hati Nabi dendam enggak mungkin. Tapi apa kata beliau akamakal? Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah.
Nabi sudah maafkan Wahsy, tapi Nabi nggak bisa melupakan karena Nabi kan ingatannya kuat Pak Nabi itu. Tidak dendam Nabi, tidak dendam. Nah, Wahsy sudah dimaafkan, diterima iman Islamnya Wahsy radhiyallahu anhu. Tapi Nabi kalau ingat Wahsy, ingat pamannya Hamzah, Nabi. Karena beliau ingatannya kuat Nabi. Itu seperti itu. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya boleh. Tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Ada? Nggih, monggo Pak Dokter. Putri Nabi yang nama Zainab bersuami dengan suami yang bukan muslim. Musyrik, ya. Itu bagaimana riwayatnya sehingga Nabi kok bisa menikahkan anaknya dengan Baik. suami yang bukan muslim? Baik. Itu anaknya Abu Lahab. Jadi masih kerabatnya sendiri. Dua putri Nabi itu, dan Nabi itu sama Abu Lahab itu besan dua itu. Besan dua. Jadi Ruqayyah sama Zainab sama siapa salah satunya. Pokoknya dua putri Nabi itu dinikahi oleh dua putranya Abu Lahab. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu dengan Abu Lahab itu aslinya baik banget. Saat itu kedekatannya luar biasa Nabi dengan Abu Lahab itu. Sampai turun perintah untuk bertauhid itu kan. Terus Abu Lahab marah itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu belum diceraikan istrinya karena belum turun surah Al-Baqarah ayat 221 ya, tentang larangan menikah dengan laki-laki musyrik. Belum turun ayat itu, belum turun. Ayat itu baru turun di Madinah. Nah, ketika Nabi hijrah, putrinya kan karena masih istrinya anaknya Abu Lahab itu otomatis nggak ikut hijrah awalnya. Nah, jadi Nabi itu hijrah, putrinya nggak bisa ikut karena ada suaminya kan. Belum turun ayat tentang larangan nikah sama laki-laki musyrik itu. Sampai turun itu, begitu turun ayat itu Nabi ambil paksa istrinya untuk hijrah. Suaminya rupanya masih cinta itu. Lari ke Madinah itu suaminya itu. Ngejar apa? Padahal Abu Lahab udah ngomong, udah ceraikan aja itu. Tinggal aja anak-anaknya Muhammad itu. Semuanya gitulah Abu Lahab. Akhirnya ngejar itu. Kalau saya nggak salah akhirnya masuk Islam ini suaminya Zainab. Yang suaminya Zainab ini akhirnya masuk Islam. Akhirnya. Tapi nggak tahu akhirnya bersatu kembali apa tidak sebagai suami istri. Tapi yang jelas ketika turun larangan menikah dengan laki-laki musyrik itu langsung diputus oleh Nabi. Langsung putrinya diambil paksa untuk kembali ke Madinah. Dan suaminya ngejar kan ke Madinah. Menurut satu riwayat masuk Islam. Menurut satu riwayat. Teman saya nggak tahu apakah pada akhirnya dia bersatu kembali sebagai suami istri apa tidak. Karena nanti di antara putri Abu Lahab itu ada yang masuk Islam jadi ulama besar namanya Darrah. Jadi makanya pas Abu Lahab masuk Islam, pas putrinya Abu Lahab masuk Islam namanya Darrah itu, Nabi kalau sholat hampir tidak pernah baca tabbat yada abi lahabi wa tab, menghormati makmumnya. Jaga perasaan makmumnya. Ya sejak putrinya Abu Lahab masuk Islam namanya Darrah. Putranya Abu Jahal juga masuk Islam. Namanya Ikrimah. Sehingga Nabi berpesan kalau ada Ikrimah jangan ngomong soal Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aun hadi zaman kata Nabi. Tapi kalau ada Ikrimah Nabi menjaga perasaannya. Itu menunjukkan bahwa beragama itu juga mesti jaga perasaan juga. Walaupun itu bukan dalil. Artinya kalau satu saat bentur antara dalil dan menjaga perasaan yang kita menangkan secara umum adalah dalilnya. Tapi menjaga perasaan itu bagian dari ajaran Islam. Jin aja dijaga perasaannya oleh Nabi, jin kafir, apalagi manusia dalam hal ini. Tapi kan gara-gara itu banyak orang yang masuk Islam kan, itu seperti itu. Jadi ngoten ceritanya. Jadi pernikahan itu sebelum ada larangan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki musyrik. Dan saat itu hubungan Nabi dengan Abu Lahab baik-baik saja, nggak ada masalah apa-apa. Dan konflik itu kan setelah Nabi dapat SK untuk mendakwakan tauhid itu kan. Oh, itu baru itu Abu Lahab mulai nyerotang gak karu-karuan itu. Itu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nabi itu hidup di masa di mana wanita itu dilecehkan, direndahkan. Bahkan tidak dapat warisan, bahkan seperti barang yang bisa diwariskan.
Maka di masa Nabi itu anak perempuan yang masih belia menjadi istri seseorang itu satu kehormatan. Karena itu bagian dari cara menyelamatkan kehormatan wanita itu dengan cara jadi istri orang itu. Makanya jangan heran kalau di masa itu banyak yang anak yang masih usianya belum, ya masih belia lah itu dinikahkan itu. Karena untuk menjaga kehormatannya itu, untuk menjaga kehormatan itu iklimnya itu begitu saat itu. Iklimnya itu saat itu begitu. Ya nggak usah jauh-jauh saat itu, orang tua kita nikahnya juga usianya masih belasan tahun mungkin. Ya, saya punya kawan dulu, saya masih SD saat itu. Teman saya satu kelas di SD, umurnya baru 11 tahun dia, udah nikah. Itu seperti itu. Anaknya ya banyak ya. Dan di kelas juga tampak bahagia dia. Ya, Siti Aisyah, makanya kalau ada orang persoalkan Siti Aisyah misalnya radhiyallahu anha, loh kok kita yang repot, Siti Aisyah lo bahagia dengan pernikahannya itu. Tidak ada satupun tampak kesedihan dalam diri Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sangat bahagia menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat saat itu menjadi istri seseorang di usia yang masih belia itu adalah sebuah kehormatan, di mana hidup di masa di mana wanita terancam kemuliaannya saat itu. Nah, Islam datang itu memuliakan kaum wanita bukan dari 0 ke 1, dari -1 ke +1. Jadi Islam itu mengangkat derajat wanita itu dari -1 ke +1. -1 ya, karena wanita tidak hanya nggak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang pada saat itu. Nah, begitu Islam datang, wanita dapat bagian warisan 1 itu. Ya, itu Allah telah Islam ya, Allah melalui agamanya ini mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Itu seperti itu. Ngerti Pak Dokter ya? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selingkuh dan akhirnya bercerai. Ya ada cerita. Nyata nih ada 2 keluarga nih, kalau satu yang satu, dua-duanya bercerai ya Pak ya. Terus masing-masing nikah lagi. Memang istrinya memang kedua keluarga itu istrinya memang selingkuh gitu Pak Ustaz. Dan dari pengadilan agama cerai. Nah ini jadi pertanyaan gimana kalau memperlakukan anak, karena mereka udah punya anak masing-masing Pak Ustaz. Nah, setelah bercerai itu, kalau yang satu ini lakinya pemaaf sekali, sehingga hubungan masih menjalin hubungan komunikasi gitu. Pertama dengan anaknya, menjaga hubungan antara anak dengan si ibu yang sudah selingkuh. Bahkan mantan istri itu beberapa kali datang ke rumahnya gitu. Atau dengan satu lagi benar-benar strict, artinya hubungan anak dan ibu diputus. Menurut pandangan agama ini bagus. Kalau konsep Quran itu sederhana sebenarnya. Imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Itu konsep dalam Islam sebenarnya. Jadi harusnya perceraian itu itu tidak membuat seorang anak kehilangan orang tuanya sebenarnya. Harusnya itu gitu. Jadi bahwa orang tuanya putus tidak ada masalah, memang secara syariat kan memang putus hubungan pernikahannya kan. Bahkan kalau sekiranya tidak terjadi lagi hubungan baik juga nggak ada masalah dalam pengertian karena takut terjadi fitnah, apalagi kalau sudah nikah lagi kan. Kok masih sama mantan, kan jadi untuk menghindari fitnah tidak ada masalah. Tapi anak jangan putus harusnya. Anak jangan putus. Jadi anak jangan kehilangan ibunya, anak jangan kehilangan orang tuanya. Sehingga saya pernah baca dalam fikih sunnah itu di bab tentang hadonah. Hadonah itu bab tentang pengasuhan anak. Kalau sampai ada seseorang, misalnya suami atau istri bercerai gitu ya, terus mereka memutus hubungan dari ibunya atau dari bapaknya, maka nanti di akhirat orang itu akan diputus dari apa yang paling dia sukai di akhirat, yaitu rahmat Allah. Karena itu masuk dalam ranah mutus silaturahim. Jadi tindakan seorang bapak yang memutus hubungan anak dengan ibunya tadi itu sama dengan memutus rahim anak dengan ibunya. Hadis Sahih Bukhari, memutus rahim itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus rahim. Jadi sepatutnya lah anak itu tidak boleh kehilangan ibunya. Bahwa kemudian dibatasi tidak ada masalah. Maaf.
ada sebagian orang tua itu dengan seorang bapak misalnya, kenapa dia dijaga dari ibunya? Karena moralitas ibunya yang khawatir merusak, ya. Iya betul, tidak apa-apa, tapi jangan diputus gitu, dibatasi aja. Kasih ketentuan aja, boleh ketemu tapi apa gitulah gitu. Tapi jangan diputus, atau paling enggak sementara anak-anak belum betul-betul siap bertemu dengan ibunya, boleh komunikasi tapi dibatasi gitu. Misalnya dikasih kesempatan untuk telepon atau apa gitu. Saya tahu itu ada beberapa pertimbangan, tapi jangan sampai diputus kalau bisa. Jangan sampai diputus sama sekali kalau bisa. Memang ada yang pertimbangannya itu khawatir anaknya terkontaminasi oleh moralitas. Ya, saya paham itu. Ada yang begitu, Bang. Ya boleh, tidak apa-apa dijaga, tapi jangan diputus sama sekali kalau bisa. Minimal Idul Fitri atau di momen-momen penting anaknya atau apa itu dihubungkan dengan pengawasan kita sebagai suaminya misalnya, atau sebagai bapaknya, maksud saya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Memang kalau kita ngomong dinamika sosial itu sangat dinamis dan cair ya. Ada dua keluarga, suami istri berantem karena ketahuan suami atau istrinya selingkuh, berantem. Ada satu keluarga itu yang rukun, adem, ayem, tentrem karena dua-duanya selingkuh. Itu ada ya. ada yang begitu itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Enggak, cukup nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.